Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Senja Arina Salsabila, NPM 24170520031 dari program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan dari struktur data tentang Q. Jadi Q itu adalah struktur data antrian. Jadi antrian atau Q itu adalah struktur data fundamental yang mengatur urutan pemrosesan elemen. Ada 4 jenis utama yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang berbeda. Di sini kita akan membahas tentang Q, yaitu antrian atau struktur data antrian. Jenis yang pertama itu ada simple queue atau antrian sederhana. Jadi untuk simple queue atau linear queue itu adalah jenis antrian yang paling dasar. Untuk konsep utamanya ini menggunakan prinsip FIFO first in first out, yang mana elemen yang masuk pertama akan keluar pertama. Jadi misalkan di sini yang masuk A, B, C. Untuk yang keluar itu A terlebih dahulu, kemudian B, lalu C. Jadi yang pertama kali masuk itu yang akan pertama kali keluar. Contoh nyatanya itu seperti antrian di supermarket, orang yang pertama yang datang itu yang akan dilayani terlebih dahulu, dan yang baru datang itu harus menunggu di belakang. Jenis yang kedua itu ada circular queue. Circular queue itu antrian melingkar. Jadi untuk circular queue ini adalah pengembangan dari simple queue. Ciri khasnya itu adalah posisi terakhir terhubung kembali ke posisi pertama. Contohnya posisi awal data masuk, kemudian ada dihapus, di situ ada tempat kosong di depan, kemudian penggunaan kembali. Tempat kosong bisa langsung digunakan karena tadi sempat dihapus, kemudian berputar. Jadi sistem ini berjalan secara terus menerus. Itu adalah dari pengertian sederhana dari circular queue. Jadi ini memungkinkan tempat kosong di depan itu dapat digunakan kembali atau untuk mengoptimalkan pemanfaatan memori. Kemudian contoh circular queue di sini contohnya giliran pelayanan printer di kantor. Jadi ketika printer pertama selesai mencetak, itu giliran pindah ke printer yang kedua, dan juga setelah yang terakhir giliran kembali ya ke printer yang pertama. Jadi dia berputar secara terus menerus. Jadi sistem ini berputar terus dan juga memastikan setiap printer itu mendapat giliran secara efisien. Contoh ilustrasinya itu adalah urutan yang pertama, misalkan 1, 2, 3, 4, kemudian setelah terakhir yang keempat ini dia akan kembali ke yang awal atau yang pertama. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga itu ada priority queue, itu adalah antrian prioritas. Di sini priority queue ini tidak mengikuti urutan masuk atau FIFO. Misalkan di yang simple queue tadi itu kan dia mengikuti yang pertama kali, itu yang akan pertama kali masuk itu akan yang pertama kali dikeluarkan. Nah, untuk priority queue sendiri itu beda, dia tidak mengikuti urutan masuk first in first out, dia tidak mengikuti first in first out. Jadi urutan pelayanannya itu ditentukan oleh tingkat prioritas setiap elemen. Makanya di sini misalkan ada prioritas lebih tinggi, data dengan prioritas yang lebih tinggi itu akan dilayani terlebih dahulu meskipun datang belakangan. Kemudian mengabaikan waktu masuk. Waktu berdatangan menjadi sekunder. Maksudnya tingkat kepentingan itu adalah penentu utama urutan pemrosesan. Jadi kesimpulan dari priority queue ini, dia akan memproses data dengan prioritas yang lebih tinggi. Contohnya di sini contohnya seperti kasus pasien gawat. Contoh paling jelas adalah antrian pasien di rumah sakit. Misalnya pasien A itu datang lebih awal, kemudian pasien B itu darurat, datang belakangan tapi prioritas tinggi.
Nah, jadi untuk pelayanannya itu pasien B itu akan diprioritaskan untuk penanganan segera karena di situ kondisinya itu gawat. Jadi harus diprioritaskan. Jadi struktur data queue atau priority queue itu apa konsepnya seperti itu. Urutan pelayanan ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan atau prioritas, bukan waktu kedatangan. Kemudian yang terakhir ada DQ atau double ended queue. DQ di sini memungkinkan penambahan dan juga penghapusan elemen dari dua ujung, depan maupun belakang. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan antrian biasa. Contohnya di awal mungkin data yang dimasukkan A, B, C, kemudian tambah di depan, kemudian hapus C di belakang. Jadi akhirnya itu data itu akan menjadi B, A, B. Untuk jenis-jenis DQ sendiri itu ada input restricted DQ, yang mana dia itu hanya bisa menambah dari satu sisi, tetapi bisa menghapus dari dua sisi depan dan juga sisi belakang. Kemudian yang kedua ada output restricted DQ, yang mana bisa menambah dari dua sisi depan maupun belakang, tetapi output restricted DQ ini juga hanya bisa menghapus dari satu sisi. Contoh nyata seperti konsepnya itu seperti mobil yang keluar masuk di jalan sempit dua arah, pergerakannya itu bisa dari dua sisi tergantung situasi. Untuk perbandingan jenis view. Nah, jadi ini kesimpulannya. Jadi untuk simple view itu sendiri dia menggunakan prinsip FIFO, ciri utamanya masuk depan, keluar depan. Jadi masuk pertama, keluar pertama. Contohnya seperti antrian pasif. Kemudian ada circular view, itu FIFO meningkat, first in, first out meningkat. Jadi posisi terakhir terhubung ke posisi pertama. Misalkan yang tadi A, B, C urutannya, kemudian ketika sampai terakhir di titik terakhir itu dia akan kembali ke titik pertama. Ternyata seperti sistem yang penting. Kemudian ada priority key, ini berdasarkan prioritas, ciri utamanya elemen penting di proses duluan. Kemudian DQ ini dia dua arah, bisa menambah atau menghapus dari dua sisi. Kesimpulan memilih yang tepat, jadi setiap jenis queue itu menawarkan mekanisme antrian yang unik, disesuaikan dengan kebutuhan pembacaan data spesifik. Untuk simple itu untuk urutan proses yang ketat atau first in first out. Dan hasil ukuran itu untuk efisiensi memori dan juga proses berulang. Kemudian priority untuk memproses data berdasarkan kepentingan. DP ini untuk fleksibilitas input atau output dua arah. Cukup sekian penjelasan materi tentang view dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.